Bab 75. Markas Akademi Changlan. Dunia Qingchang memiliki 3 benua, Qingzhou, Central Land, dan Changlanzhou. Di daerah Qingzhou ini, selain kerajaan terbesar Kerajaan Dayun, juga ada hampir 100 kerajaan besar dan kecil lainnya. Selain kerajaan-kerajaan kecil ini, ada berbagai keluarga berusia ribuan tahun dan beberapa kekuatan misterius di gunung. Akademi Changmu bukan milik kekuatan di gunung, tetapi bahkan kekuatan misterius di gunung itu tidak berani meremehkan akademi ini. Karena Akademi Changmu ada di seluruh Qingzhou. Bahkan di Kerajaan Dayun ada Akademi Changmu. Ini bukan yang paling menakutkan. Dikabarkan bahwa markas Akademi Changmu didirikan di tanah tengah yang paling mulia dari peradaban seni bela diri. Di perbatasan Qingzhou ini, Akademi Changmu masing-masing kerajaan berada di kubunya masing-masing. Seperti halnya para raja, mereka hanya mendengarkan Akademi Changmu di tanah tengah. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada kontak di antara mereka. Untuk semua Akademi Changmu di Qingzhou, ada persaingan, namun ada juga kerjasama. Dipanggil. Ini adalah salah satu cara kerja sama mereka. Jika salah satu pihak dalam kesulitan, perintah pemanggilan akan dikeluarkan, dan semua pihak akan mendukungnya. Tentu saja, dukungan tidak gratis, ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang harus dibayar oleh Akademi Changmu tidak hanya besar, tapi sangat besar. Teknik pelatihan alam bumi tingkat atas, teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas, teknik tubuh alam bumi tingkat atas, dan 500.000 batu spiritual kualitas super. Harga ini, jangankan membunuh alam energi perlindungan dan beberapa alam kehampaan, bahkan membunuh seorang master alam harmoni dewa pun akan bersedia dilakukan oleh banyak orang. Dengan adanya hadiah besar, pasti ada pria pemberani. Segera, merpati spiritual yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari Akademi Changmu, dan kemudian terbang ke segala arah. Adegan ini cukup spektakuler. Ibu kota kerajaan. Apa yang Mileye lakukan di Akademi Changmu? Akademi Changmu tidak mampu untuk menekannya, dan segera seluruh ibu kota kerajaan pada dasarnya tahu apa yang Mileye lakukan di Akademi Changmu. Terkejut. Seluruh ibu kota kerajaan kaget. Akademi Changlan hampir menghilang dari pandangan orang selama bertahun-tahun. Tidak, itu telah memudar dari pandangan orang, dan sekarang, Akademi Changlan berani menghadapi Akademi Changmu. Dan baru saja menang. Yang paling menakutkan adalah Mileye benar-benar membunuh Ronald, salah satu jenius Akademi Changmu yang paling super, dan bahkan membuat kata-kata Akademi Changmu dari mayat murid di depan Akademi Changmu. Ini memukul wajah Akademi Changmu dengan keras. Mileye. Kali ini nama Mileye kembali menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini tak terhitung banyaknya orang yang penasaran dengannya, bahkan ada yang memujanya. Kultivator pedang selalu mudah disembah orang. Secara keseluruhan, Akademi Changlan kali ini bisa dikatakan mengesankan seluruh ibu kota kerajaan. Dekan Ji membawa Mileye berempat kembali ke Akademi Changlan. Di depan gedung Changlan, Mileye bertemu Lin Siye. Lin Siye langsung melompat ke pelukan Mileye. Dia memeluk Mileye dengan erat, karena takut Mileye akan menghilang. Dia tidak menangis, dia hanya memeluk Mileye seperti itu. Di matanya, ada ekspresi ketegasan yang tidak biasa. Melihat Lin Siye dalam pelukannya, ekspresi dingin Mileye melunak, dan dia dengan lembut mengusap kepala kecil Lin Siye. Kakak berjanji akan kembali. Mengatakan itu, dia melihat wanita bergaun hitam yang duduk di kursi roda tidak jauh. Siapa namamu? Wanita bergaun hitam itu sedikit merenung, lalu berkata, Janet Lu. Mileye mengangguk, Nona Lu, terima kasih.
Wanita berbaju hitam menggelengkan kepalanya. Kamu adalah sarjana nasional. Kerajaan Jiang berada di pihakmu. Akademi Changmu tidak akan menyerah kali ini. Hati-hati. Setelah berbicara, pria tua di belakangnya mendorongnya untuk berbalik dan pergi. Kerajaan Jiang. Mileye melirik ke belakang wanita bergaun hitam. Aku mengingatnya. Wanita berbaju hitam itu mengangguk sedikit, dan segera keduanya menghilang tidak jauh. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba berkata, "Kakak, aku akan memasak untukmu. Kami juga ingin makan." Pada saat ini, Bennett Mo di belakang Mileye tiba-tiba tersenyum. "Lindsay, masakan kami sedikit juga." Jeffrey mengangguk, "Aku juga." Lin Siye terkikik, "Semua dapat bagian." Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari cepat ke kejauhan. Pada saat ini, Pak Tuaji di samping tiba-tiba menekuk jarinya, dan segera, 4 pil obat emas jatuh di depan 4 Mileye. "Pergi sembuhkan dirimu dulu." Mileye mengangguk, lalu mengambil pil bagiannya dan berjalan ke kamarnya. Bennett Mo melirik ramuan di depannya, lalu berseru, "Pak Tuaji, ramuan ini tidak buruk." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Pak Tuaji. "Sebenarnya, kamu cukup kaya. Ngomong-ngomong, kamu sangat kaya. Bisakah kamu meningkatkan kualitas hidup kami? Atau kamu dapat merekrut beberapa siswa cewek?" Tetua Ji berkata dengan datar, "Pergi." Bennett Mo tersenyum, "Kamu bisa memikirkannya, terutama yang terakhir." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Jeffrey dan Agnes Ji juga berbalik dan pergi. Pada saat ini, Jackman Jiang muncul tidak jauh di depan Tetua Ji. Jackman Jiang melirik ke kejauhan, lalu berkata, "3 pemuda yang kamu rekrut semuanya baik, terutama Mileye itu. Orang ini tidak mudah." Tetua Ji berkata dengan suara rendah, "Biasanya, keluarga bangsawanmu berharap Akademi Changlan dan Akademi Changmu bertarung sampai mati, tapi hari ini kamu keluar untuk menjadi pembawa perdamaian, itu tidak normal." Jackman Jiang tersenyum dan berkata, "Memang, aku berharap kamu dan Jahon Li akan bertarung sampai mati. Tapi, setelah itu, Akademi Changlan hancur total, Akademi Changmu dipukul keras, lalu, apakah ini akhirnya? Tidak, Akademi Changmu di Qingzhou akan terus mengirim orang ke sini untuk menata ulang Akademi Changmu, dan kemudian mereka akan benar-benar menjadi penguasa tunggal." Tetua Ji berkata dengan lembut, "Paham, kamu ingin Akademi Changlan terus mengkonsumsi energi Akademi Changmu." Jackman Jiang menggelengkan kepalanya, "Tetua Ji, aku juga memberitahumu dengan jelas, kali ini keluarga bangsawan berada di pihak kalian. Tentu saja, tidak mungkin untuk membantu kalian secara langsung, tetapi kalau diam-diam, keluarga bangsawan masih bersedia membantu kalian. Bagaimanapun juga, anak itu adalah sarjana nasional dan memiliki hubungan yang baik dengan Nadia. Keluarga bangsawan kami menganggapnya sangat serius." Tetua Ji meneguk anggur dan terdiam. Jackman Jiang tertawa, "Dekan Ji, kamu seharusnya tidak keberatan, kan?" Tetua Ji menggelengkan kepalanya, "Tidak keberatan, hanya, jangan lakukan trik apapun padanya." Jackman Jiang berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak, kami juga akan melindunginya secara diam-diam. Anak ini tidak hanya peduli dengan persahabatan, tetapi juga mementingkan rasa keluarga dan membela kerajaan. Kali ini dia telah membantu Nadia dengan sangat baik. Terhadapnya, keluarga bangsawan kami tidak berniat jahat, aku bisa menjamin ini." Tetua Ji mengangguk, "Baguslah." Setelah berbicara, dia menyesap anggur dan berbalik untuk pergi. Jackman Jiang menoleh dan melirik gedung Changlan, lalu berkata sambil tersenyum, "Kultivator pedang sempurna, kultivator pedang sempurna yang hebat." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang.
Di dapur, Lin Siye sedang memasak dengan membakar kayu. Pada saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Gadis kecil itu mengenakan jaket empuk kecil dengan kepang panjang di bagian belakang kepalanya, terlihat sangat lucu. Lin Siye melirik gadis kecil itu dan tidak berbicara. Gadis kecil itu berbisik, "Kakak kamu hampir mati hari ini." Lin Siye memeluk lututnya dan tidak berbicara. Gadis kecil itu menatap langsung ke arah Lin Siye, "Kamu telah melibatkannya berkali-kali. Hari ini, dia hampir mati karena kamu, dan di masa depan, musuh-musuhnya mungkin masih mengincarmu." Air mata Lin Siye tiba-tiba mengalir, dan dia tidak bisa menghapusnya. Gadis kecil itu berjalan ke arah Lin Siye, "Kamu harus mandiri, dan kamu harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu, kamu tidak bisa melibatkan kakakmu. Tidak, harus dikatakan bahwa kamu akan dapat melindungi kakakmu lebih baik di masa depan." Lin Siye menatap gadis kecil itu, "Kakak luar biasa. Bisakah aku melindunginya?" Sudut mulut gadis kecil itu terangkat sedikit. "Dia sangat kuat, tapi dibandingkan denganmu, dia jauh lebih buruk. Selama kamu mengikutiku, aku jamin kamu pasti akan lebih mempesona daripada sarjana nasional An dari kerajaan Jiang di masa depan." Lin Siye tertegun, lalu berkata, "Kenapa? Senyum gadis kecil itu berangsur-angsur melebar. "Harus dikatakan bahwa dia sedikit bersemangat, karena kamu memiliki tubuh dingin spiritual, tubuh khusus yang legendaris. Selama kamu mengikuti aku, Sekte Han Utara pasti akan gunakan kekuatan seluruh sekte untuk melatihmu, membiarkan kamu masuk peringkat jenius super dunia Qincang." Lin Siye terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia menatap gadis kecil itu, "Aku berjanji padamu." Gadis kecil itu sangat gembira, dan pada saat ini, Lin Siye berkata lagi, "Namun, aku ingin menemani kakak untuk sementara waktu." Gadis kecil itu ragu-ragu, lalu mengangguk, "Oke, aku akan datang kepadamu lagi kalau begitu." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Di depan kompor, Lin Siye memeluk kaki dan lututnya dan menatap api di kompor dengan lamban. Malam. Di gedung Changlan, semua orang berkumpul. Makan. Ada lebih dari selusin hidangan di meja makan, yang semuanya disiapkan oleh Lin Siye dan Mile Ye sendiri. Selama periode ini, Lin Siye melayani Mile Ye dengan hidangan dari waktu ke waktu, yang semuanya adalah daging, yang membuat Benet Mo dan yang lainnya di samping terlihat terdiam. Ini saudara perempuan kandung. Setelah makan, Pak Tuaji meneguk anggur dan kemudian berkata, "Beritahu kalian kabar buruk, Akademi Changmu telah mengeluarkan perintah pemanggilan. Ada 72 cabang Akademi Changmu di seluruh wilayah Qingzhou. Akademi Changmu Kerajaan Jiang ini hanya satu dari mereka. Sekarang, mereka telah mengeluarkan perintah pemanggilan dan memberikan hadiah yang sangat tinggi. Artinya, 71 jenius super Akademi Changmu yang lainnya akan datang ke Kerajaan Jiang." Setelah selesai berbicara, dia melirik Mile Ye dan yang lainnya. "Yang akan kalian hadapi selanjutnya bukanlah satu atau dua jenius super, tetapi sekelompok dan aku tidak dapat mengambil tindakan." Mile Ye mengangkat sup di depannya dan meminumnya, "Hajar saja." Di samping Mile Ye, Benet Mo mengangguk, "Memang hanya bisa hajar saja." Omong-omong, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu menatap Pak Tuaji, "Pak Tua, Akademi Changmu memiliki banyak cabang, bagaimana dengan Akademi Changlan kita? Omong-omong, apa kita tidak memiliki latar belakang seperti Akademi Changlan?" Mile Ye pun menatap Pak Tuaji yang membuatnya penasaran. Pak Tuaji terdiam. Setelah beberapa saat, dia meneguk anggur, lalu berkata dengan lembut, "Akademi Changlan, bermarkas di benua Dewa Dataran Tengah,
Kita dan Akademi Changmu disebut dua akademi. Akademi Changlan di benua Changlan memiliki total 108 akademi. Pada saat ini, Bennett Mo tiba-tiba berdiri. "Pak Tua, apa yang masih kamu lakukan? Cepat panggil seseorang." Jeffrey mengangguk cepat. "Setuju, panggil." Pak Tua Ji menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa panggil." Bennett Mo tertegun, lalu berkata, "Mengapa?" Pak Tua Ji berbisik, "Akademi di sini terpuruk. Kita adalah yang terlemah dari semua cabang Akademi Changlan. Terus terang, mereka memandang rendah kita. Mereka bahkan tidak mau repot-repot berkelompok dengan kita dan mereka tidak mengakui kita, mengerti?" Setiap orang bersambung.